Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau tanya Ustadz, sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita caranya berdakwah yang tadi dikatakan eh, menegakkan hukum Islam dari Darul Kufur menjadi Darul Islam. Tapi yang minim resiko, karena kita kadang di lingkungan banyak celaan, banyak dijauhkan dari tetangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Ustaz Nadif untuk jawab Ustaz. Bagaimana dakwah yang berisiko? Kayaknya yang nggak berisiko masak aja Ibu. Aman itu. Nggak berisiko itu. Ya, barakallahu fikum. Iya. Bagaimana seorang ibu rumah tangga juga berperan di dalam dakwah, yang dakwahnya ini bukan dakwah yang menyejukkan ya, tapi dakwah yang mengubah sistem dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Ya sebenarnya kan target kita itu bagaimana umat Islam sendiri ya, yang masih banyak justru belum menerima Islam sebagai sebuah din yang utuh. Maka target kita itu kan begini, bagaimana caranya mayoritas umat Islam yang ada di sekeliling kita itu, yang ada di negeri ini, mau menerima Islam secara kafah. Secara kafah itu maksudnya menerima Islam dalam semua aspeknya, dalam semua syariatnya, dan menolak sistem yang lain. Nah begitu. Jadi yang dimaksud menegakkan Islam secara kafah itu bukan seluruh syariat Islam dijalankan, syariat kufur juga dijalankan. Yang penting Islam dijalankan semua. Tidak seperti itu. Tetapi seluruh syariat Islam dijalankan dan sistem yang lain ditolak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga dalam membantu upaya ini berhasil? Sekarang tadi ya ada Oppo, ada Samsung tadi itu ya, yang berpotensi menjadi guru-guru atau orang tuanya anak kita. Di sisi lain itu juga merupakan alat bagi kita untuk menyebarkan ide-ide dakwah. Kan itu tidak harus keluar rumah, nggak harus izin suami, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa sambil nonton televisi. Ada konten-konten yang bagus untuk dakwah, tinggal dimainkan saja jempolnya. Apakah itu tidak beresiko? Ya Allah, resikonya dakwah itu kan paling banter cuman mati, Bu. Resiko paling tinggi dakwah ini kenapa? Mati. Masalahnya orang yang berdakwah apa enggak mati? Mati juga kan, berarti sama saja. Itu. Nanti kita dicemooh orang, nanti kita dicelatu tetangga. Jangan-jangan celatuan dan cemoohan itulah yang kemudian membuat kita nanti masuk surga. Kan jangan-jangan itu skenario-nya Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, resiko dicemooh orang itu diterima oleh Rasulullah SAW dan keluarganya. Putri-putri beliau juga ikut mendapatkan persekusi dakwah ini. Padahal mereka itu adalah orang-orang mulia, orang-orang yang ketakwaannya itu luar biasa. Terus kita ini siapa? Apakah orang yang lebih mulia daripada Rasulullah dan keluarganya? Enggak. Apakah kita ini lebih mulia daripada sahabiah-sahabiah yang menemani Rasulullah dan para suami mereka berdakwah? Juga tidak. Lalu atas dasar apa kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban yang tanpa risiko itu? Itu kan agak kurang nyambung. Agak kurang nyambung.
Kita ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti jejak langkah yang beliau tempuh, kira-kira yang akan kita temui di jalan ini juga tidak jauh beda dengan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ditemui, termasuk diantaranya adalah cemoohan-cemoohan orang. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa cemoohan itu tidak akan mendatangkan doror apapun kepada kita kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Manusia makhluk sekuat apapun itu tidak bisa mendatangkan doror, tidak akan bisa mendatangkan bahaya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu terjadi, misalnya kok ada bahaya yang kemudian menimpa kita, ini berarti kemauannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu adalah kemauan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita husnudzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki banyak kebaikan untuk kita lewat datangnya musibah itu. Misalnya musibah apa tadi itu? Cemoohan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sebab kita dicemooh orang dalam dakwah itu dihapus dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita dan diturunkan rahmat Allah kepada kita, dijadikan anak-anak kita itu anak-anak solehah, anak-anak yang soleh, keturunan kita itu keturunan yang baik, yang menjadi penjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh tidak lama kita hidup di dunia, misalnya kita sekarang berdakwah, lalu kemudian tahun depan dicemooh orang, bisa jadi tahun depan itu juga kita sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Dan itu nanti bisa kita jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencemooh kita kan bisa kita minta jadi saksi. Ya, ayo silakan bersaksi bahwa dulu saya di dunia itu berdakwah, lalu kamu cemooh, iya kan? Gitu. Itu berarti kita ada saksinya. Nah, gitu. Jadi la takhaf wa la tahzan. Ya, la takhafi wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan bersedih menempuh jalan dakwah ini. Sama kan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Dan ciri orang yang bertakwa niku napa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak khawatir, ya. Tidak takut dan tidak bersedih. Tidak takut dan tidak bersedih. Takut itu untuk perkara-perkara yang tidak enak, yang dimungkinkan datang di masa depan. Itu takut namanya. Bersedih untuk perkara-perkara tidak enak yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, orang yang bertakwa itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan gentar dicemooh orang, juga tidak akan melambung dipuji orang. Nah, begitu. Kenapa? Karena semua ini kita lakukan lillahi ta'ala, semata-mata agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Kita tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela, ya. La yakhafuna billahi laumata laim. Para pengemban dakwah itu tidak takut semata-mata karena Allah. Takut apa? Takut celaan orang-orang yang suka mencela. Nggih, barakallahu.